Teman-teman, udah pada dengar nggak tentang isu suap dan gratifikasi? Isu terbaru ya? Iya, suap dan gratifikasi itu praktiknya masih tinggi di instansi pemerintah daerah maupun pusat. Coba saya bagikan ya tentang isu-isu ini. Oke. Nah, teman-teman kita baca kan apa yang saya sudah bagikan tadi. Coba kalian sebutkan beberapa fakta terkait isu dan gratifikasi yang sudah ditemukan. Nah, berdasarkan yang saya baca tadi Kak, ada beberapa yang terkait dengan fakta dari isu tersebut. Yang pertama yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa kasus gratifikasi dan suap mendominasi pelanggaran di sektor pemerintahan. Kemudian banyak kasus terjadi di pemerintah daerah, khususnya terkait pengadaan barang dan juga jasa, perizinan, serta mutasi jabatan. KPK juga menyoroti budaya birokrasi yang permisif terhadap gratifikasi, lemahnya pengawasan internal, kemudian belum optimalnya penerapan reformasi birokrasi bersih dan melayani. Terus yang terakhir ditemukan bahwa laporan gratifikasi dari ASN masih rendah, padahal potensi penerimaannya gratifikasi ini tinggi. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh kalian beberapa kasus yang ditemukan. Coba Kak Mandi kaitkan dengan kedudukan kita sebagai ASN. Nah, kaitannya dengan kedudukan kita sebagai ASN itu ya, ASN itu merupakan pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perintah persatuan bangsa. Peran ini menuntut integritas dan akuntabilitas tinggi sebagai ASN. Nah, ASN yang menerima suap atau gratifikasi melanggar asas akuntabilitas dan integritas bertentangan dengan nilai dasar berakhlak, khususnya akuntabel dan harmonis. Gratifikasinya itu merusak kepercayaan publik, menurunkan bawah instansi pemerintah, dan menghambat reformasi birokrasi yang bersih dan efektif. Dari isu suap dan gratifikasi ini, pihak-pihak apa sih yang terlibat? Coba kaitkan. Jadi pihak yang terlibat di dalam isu yang kita akui ini, yang pertama yaitu ASN di instansi pemerintah pusat dan daerah, terutamanya pejabat pengadaan, perizinan dan kepegawaian, lalu inspektorat dan apip atau aparat pengawasan internal pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan namun belum optimal, dan yang ketiga KPK dan Ombudsman RI sebagai lembaga eksternal pengawas. Oh ya, begitu ya. Apa dampak yang disebabkan ketika suap dan gratifikasi ini dilakukan? Dan Kak Fitra, coba jelaskan. Karena isu ini pasti ada dampak. Jadi yang saya baca tadi ada beberapa dampak yang ditimbulkan. Yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan pemerintah. Yang kedua, terhambatnya pelayanan publik karena berbasis uang pelicin, bukan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, reformasi birokrasi menjadi tidak efektif karena ASN tidak menjalankan nilai dasar integritas. Dan yang terakhir, ada penyalahgunaan kewenangan jabatan, yaitu menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan. Jadi suap dan gratifikasi ini memang suatu tindakan yang tidak terpuji ya, jadi bisa merugikan negara. Jadi untuk kedepannya upaya apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir ataupun menghentikan soal suap dan gratifikasi ini? Coba dari Kak Madi ada mungkin solusi yang bisa diberikan yang kita lakukan. Kalau solusi yang bisa diberikan mungkin ada 4 ya. Pertama itu ada penguatan integritas ASN. Kita harus memberikan pelatihan anti korupsi dan internalisasi nilai akhlak secara berkelanjutan. Kedua, penerapan whistleblowing system yang aman bagi pelapor. Yang kedua itu menjalankan pengawasan dan penegakan hukum. Kita harus meningkatkan peran APIP dan inspektorat untuk deteksi dini. Setelah itu penegakan tegas sebagai ASN, penerima gratifikasi dan pemberi suap. Yang ketiga, transparansi dan digitalisasi layanan publik. Kita harus mengimplementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk meminimalkan tatap muka yang berbasis suap, dan harus mengadakan barang atau jasa berbasis e-procurement. Nah teman-teman, dari permasalahan di atas, coba kita kaitkan dengan substansi manajemen ASN. Menurut Kak Fitra,
Apa kaitannya masalah tersebut dengan substansi manajemen ASN? Baik, untuk keterkaitan dengan substansi manajemen ASN, di sini ada beberapa komponen. Yang pertama, manajemen kinerja, yaitu dia masuk di dalam penilaian kinerja belum berbasis hasil. Masih banyak ruang manipulasi melalui praktik suap untuk memperoleh penilaian baik atau jabatan tertentu. Dan untuk permasalahan utamanya tidak objektif, muncul budaya transaksional. Untuk komponen yang kedua, manajemen karir dan promosi jabatan, yaitu banyak kasus gratifikasi terkait mutasi dan promosi jabatan. Dan untuk permasalahannya, proses seleksi belum sepenuhnya berbasis merit system. Dan yang ketiga ada manajemen pengawasan dan disiplin ASN. Di sini permasalahannya pengawasan internal atau APIP inspektorat belum berjalan optimal, banyak pelanggaran tidak dilaporkan atau ditindaklanjuti. Yang untuk permasalahannya lemahnya kontrol dan budaya takut melapor. Dan untuk yang keempat, pengembangan kompetensi, yaitu ada pelatihan anti korupsi dan etika publik belum merata terutama di daerah. Dan untuk permasalahannya rendahnya kesadaran integritas dan nilai berakhlak. Yang kelima ada manajemen remunerasi dan tunjangan, yaitu ketimpangan kesejahteraan menyebabkan sebagian ASN tergoda menerima gratifikasi. Untuk permasalahannya, sistem kesejahteraan belum cukup memotivasi kejujuran. Dan yang terakhir ada budaya organisasi ASN. Di sini masih banyak budaya permisif terhadap pemberian hadiah atau dalam tanda kutip uang terima kasih dan relasi patronase. Yang menjadi permasalahan utama di sini yaitu nilai moral ASN tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Oh ya, seperti itu ya. Coba kita analisa substansial terkait permasalahan di atas. Mungkin dari isu suap dan gratifikasi itu, coba berikan analisa terkait isu tersebut ke kalian. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama yaitu terkait dengan manajemen ASN belum sepenuhnya berbasis merit system sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kemudian integritas dan etika profesi ASN belum tertanam kuat dalam praktik kerja kita sehari-hari. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan dan pembinaan pegawai tidak berjalan efektif karena lemahnya sanksi dan budaya saling melindungi. Dan yang terakhir yaitu sistem penghargaan dan hukuman, reward dan atau punishment belum betul-betul diterapkan secara konsisten. Jadi setelah dijelaskan tadi apa dampak dari suap dan gratifikasi ini terhadap manajemen ASN, Kak Eka bisa coba jelaskan? Mungkin ada beberapa dampaknya, yaitu yang pertama menurunnya kualitas atau pola SDM aparatur. Yang kedua, tergerusnya kepercayaan publik terhadap ASN dan pemerintah. Yang ketiga, kinerja instansi menjadi tidak efektif karena keputusan berbasis kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, tergabungnya implementasi reformasi birokrasi tematik, terutama pilar birokrasi bersih dan melayani. Baiklah, setelah penjelasan dari teman-teman, saya menarik kesimpulan bahwa isu suap dan gratifikasi merupakan indikator lemah substansi manajemen ASN, khususnya pada aspek integritas, pengawasan, dan sistem merit. Artinya, meskipun regulasi manajemen ASN sudah baik secara normatif, namun implementasinya masih lemah di tingkat individu dan organisasi. Untuk mewujudkan ASN profesional dan berkelas dunia, penguatan manajemen berbasis integritas, akuntabilitas, dan digitalisasi menjadi keharusan mutlak. Sekian diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.